Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yusupinata dari kelas D3 RPLA 4401 dengan NIM 67062011046. Nah, jadi di sini pada pemrograman berbasis objek kali ini kita ada tugas topik 2 dengan topik yang pertama yaitu adalah membuat pendataan terhadap entitas buku yang di dalamnya mengandung ISBN sebagai string, judul buku, jelas ini nantinya kita akan parse sebagai string, lalu pengarang ini sudah pasti string, tahun terbit di sini nanti kita pakainya integer, harga kita pakai integer juga, dan rating kita pakainya float. Nah, fungsinya dimasukin, untuk dimasukin bukunya, diubah datanya, kecuali ISBN nggak boleh diubah, menampilkan semua buku, menampilkan salah satu buku aja, dari ISBN yang kita berikan. Lalu menghapus data dokumentasi array list dari satu elemen itu. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan codingan dari data yang tadi. Ini untuk mainnya. Sebelum kita ke mainnya, kita ke ininya dulu, modelnya dulu, kelas modelnya. Nah, di sini itu di kelas buku, di sini ada integer ISBN karena sifat ISBN itu biasanya mengandung angka. Lalu ada string judul dan pengarang, ini judul bukunya dan pengarangnya pakai string integer tahun, integer harga, float. Lalu ada konstruktor get ISBN, terus get judul, get pengarang, get tahun, get harga, set harga, dan get rating serta set rating. Nah, tapi di sini kebanyakan yang digunakan itu nggak semua sih, kebanyakan hanya beberapa doang. Nah, lalu di sini saya override untuk melakukan toString. Jadi datanya nanti langsung kita keluarin aja gitu di beberapa tempat. Nah, terus saya melakukan import dua library yaitu ada util ArrayList dan juga scanner. Nah, di sini ada static ArrayList. Nah, di sini kita daftarkan sebagai global supaya nantinya kita membuat sebuah fungsi, bukan sebuah, beberapa fungsi. Beberapa fungsi nanti kita panggil aja gitu jadi. Nah, lalu ada static integer ISBN. Nah, di sini ISBN-nya itu yang menjadi acuan dari setiap data. Makanya kita buat sebagai public dia. Nah, lalu di sini ada scanner. Nah, kita kan butuh inputan untuk mencari data dari user gitu. Nah, makanya kita butuh si scanner. Lalu ada boolean and choice. Nah, ini tuh sifatnya nanti akan kita gunakan waktu pas kita loop datanya. Lalu ada dummy data. Nah, ini dummy data yang saya pakai. Lalu saya masukin dummy datanya. Nah, ini untuk menunya ada 6 sih, tapi di sini yang ke-6 ini hanya pengkondisian doang kalau seandainya dia pengen keluar. Nah, lalu di sini itu kita pilih gitu dari menu tadi. Nah, baru di sini ada pengkondisian saya pakai if else. Nah, ini ada fungsi lihat buku. Terus yang kedua ada cari buku, kita pakai fungsi juga cari buku. Terus ada sistem yang ketiga yaitu tambah buku, edit buku, kita pakai fungsi edit buku, dan hapus buku kita pakai fungsi. Sisanya kayak yang choice 6 itu kan dia pengen keluar dari programnya, makanya selesai. Nah, lalu di sini ada pengkondisian else yang mana jika tidak ada inputan yang sama sekali itu cocok, maka dia akan dihentikan datanya. Nah, sekarang di fungsi di sini lihat buku, ini fungsinya. Kita for each, lalu kita panggil datanya sebagai toString. Nah, lalu kita keluarin. Nah, setelah itu untuk yang tambah buku kita panggil scanner karena ini kan sifatnya tidak public tadi scannernya. Nah, makanya kita harus manggilnya itu di masing-masing tempat lagi. Nah, lalu di sini itu ada ini untuk nambahin si ISBN-nya, ini untuk nambahin si judul bukunya, ini untuk pengarang, tahun, harga, dan juga rating. Nah, lalu kita daftarin ke array list menggunakan daftar buku.add, lalu kita masukin dari kelas buku tadi sesuai sistem konstruktornya yang ada sama si kelas buku. Nah,
Lalu di private static void ini yang edit buku, karena tadi require dari yang PDF itu dia mintanya pakai ISBN, makanya di sini dia itu dipanggil sebagai next in, sesuai karena ISBN tadi kan dia integer. Nah, lalu kita for each di sini datanya untuk kita cari gitu. Datanya yang mana sih gitu. Nah, lalu kita panggil nilainya. Ya udah sih, hapus buku ya, sama sistemnya kurang lebih sama tadi cari buku. Dan ini juga sama. Nah, kalau kita jalanin, sebentar. Nah, pertama kita lihat dulu datanya. Ada ya yang dummy data tadi masuk. Lalu kalau seandainya kita cari, tadi kan ISBN-nya 1 nih. Nah, coba kita lihat. Ada ya. Ya, jika ini Tak Pernah Jatuh Cinta punyanya Alfi Syahrin. Nah, lalu kalau kita mau edit, kita ke nomor 4, edit. Kita masukin ISBN-nya 1. Judul bukunya kita ganti jadi Alfa. Pengarangnya jadi Beta. Tahunnya sesuai sih, tahunnya ini tahun yang ada gitu. Ini tuh 2018 contohnya. Ini ada masalah, saya lupa, mohon maaf. Lalu integer di sini untuk harga yaitu coba saya mau jadi 19.000 deh. Nah, ratingnya saya turunin ke 5. Nah, kalau kita lihat datanya, nah datanya bakal berubah. Nah, lalu kita kalau mau hapus, coba kita hapus data yang tadi. Sebentar. Tambah. Nah, kalau kita lihat lagi, hilang ya yang tadi, yang nomor 1 sudah hilang. Nah, kalau kita mau keluar, kita bisa klik 6, ketik 6 maksudnya, ataupun kita bisa ketik angka lainnya. Nanti dia bakal keluar. Selesai, terima kasih. Nah, seperti itu untuk yang ini. Lalu untuk yang kedua, nah di sini ada game sih, ceritanya nih game gitu. Uh, Kalau ini sih kurang lebih kita disuruh membuat yang namanya kayak game Mortal Kombat gitu. Jadi ada attack hitnya, ada kick hitnya. Nah, ini yang dibutuhin name-nya string, life point-nya itu integer, attack hit point-nya itu integer, attack hit point-nya itu integer, hitnya itu bisa bertipe kembaliannya void, kicknya itu tipe kembalikannya juga void. Nah, lalu game karakter in string, in attack void point, integer, get life, integer, ini tipe datanya integer, get name, tipe data string. Nah, udah. Ada beberapa variabel yang saya ganti sih, karena ya biar enak aja gitu sih, karena ini kan game Mortal Kombat gitu. Nah, jadi di sini dari kelas modelnya dulu deh, Mortal Kombat. Nah, ini tuh tadi kita butuh namanya, baru hit point, terus kick point sama nyawa. Karena tadi ada life point kan. Nah, itu masuknya ke nyawa. Nah, ini ada sebuah function sih jatuhnya sebenarnya. Ini konstruktor, sorry, ini konstruktor. Konstruktornya itu dikasih poinnya 100 untuk nyawa, karena ya seperti biasa di game-game manapun itu pasti nyawanya dimulai dari 100 gitu. Nah, lalu ada di sini itu function sih jatuhnya. Nah, di sini kita kayak ngebuat itunya, kayak kita panggil namanya, terus pukul tambah namanya memukul siapa gitu, baru dikurangin dari attack hitnya. Nah, seperti itu juga untuk kick gitu, berlaku untuk kick. Nah, di main sederhana sih. Untuk di main, pemain satu itu namanya Raiden, hit pointnya itu 10, itu sesuai sama yang di sini sih. Nah, di sini itu sama yang ini saya buat 10 20 dan juga 5 25. Nah, baru di loop untuk kita keluarkan sesuai sama sesi dari yang ada gitu. Nah, baru nanti kita ketahuan nih siapa yang menang. Kalau kita jalankan, nah ketahuan tuh yang menang Raiden, sisa nyawanya itu ada 60. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang ini.
Nah, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.